Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fakhrozi dengan NIM 221218104. Saya dari kelas Teknik Elektronika D semester 5, jurusan Elektro, Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya selaku ketua kelompok sekaligus akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Rianto Maulana Karsodik dan yang kedua itu Taufik Hidayat. Maksud dari dibentuknya kelompok ini yaitu untuk membuat serta memaparkan suatu materi terkait dengan mata kuliah jaringan komputer, yang dimana disusunnya presentasi ini untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester ganjil pada mata kuliah jaringan komputer. Maka kami menyimpulkan bahwa judul materi yang akan kami sampaikan itu terkait dengan DHCP routing. Nah, dalam pemaparan nanti akan terdiri dari 3 sesi pemaparan. Yang sesi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri terkait dengan pengenalan router, apa itu dynamic routing, kemudian konsep dari dynamic routing. Untuk yang kedua dipaparkan oleh Taufik Hidayat, yaitu terkait dengan ciri-ciri dynamic routing, keuntungan dan kerugian menggunakan dynamic routing, kemudian table routing, dan jenis IP routing yang sering digunakan pada dynamic routing. Nah, untuk sesi yang terakhir yaitu sesi ketiga akan dipaparkan oleh Rianto Maulana Karsodik terkait dengan Internet Gateway Protocol dan External Gateway Protocol. Jadi dua item tersebut merupakan suatu protokol yang biasa digunakan pada dynamic routing. Baik, langsung ke sesi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Iqbal Fakhrozi, dengan NIM 221218104. Di sini saya akan memaparkan tentang pengenalan router, apa itu dynamic routing, dan konsep dynamic routing. Kita langsung masuk ke pengenalan router. Di sini router itu adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya. Nah, jadi melalui sebuah proses yang dikenal dengan routing. Jadi alatnya itu bernama router dan prosesnya tersebut disebut routing. Nah, jadi proses routing terjadi pada lapisan 3 dari protokol tumpukan 7 lapis OSI. Nah, router berfungsi sebagai penghubung antar 2 atau lebih jaringan. Jadi ya minimal itu ada 2 penghubung, jadi antar dua jaringan yang bisa terhubung. Bahkan lebih yang sering dipakai itu ya dengan jaringan yang cukup kompleks, yaitu untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, router ini dapat menghubungkan beberapa jaringan walaupun berbeda topologi yang digunakan masing-masing jaringan. Jadi entah itu topologi 1, topologi 2, itu tetap bisa dihubungkan dengan router tersebut. Masih dari pengenalan routing. Nah, jadi routing juga dapat diartikan sebagai proses jadi di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Jadi router itu membuat suatu keputusannya itu berdasarkan IP address yang ada di masing-masing router. Jadi kita akan mengasih suatu IP address dari PC-PC yang ada. Nah, itu akan menjadi tujuan dari router tersebut. Nah, semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket. Jadi kan di sini sudah jelas bahwa memang kunci utama dari router tersebut itu adalah IP address tujuannya. Nah, agar keputusan routing tersebut benar,
router harus belajar bagaimana untuk mencapai tujuan. Nah, jadi ketika router yang digunakan itu routing dinamis, nah informasi ini dipelajari dari router yang lain. Nah, kita masuk ke apa itu dynamic routing. Jadi dynamic routing atau router routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis. Nah, jadi berbeda dengan router statik. Nah, kalau router statik itu kita kan membuat tabel routingnya itu secara manual. Nah, kalau untuk yang dynamic ini biasanya tertulis itu kita hanya dengan mengklik DHCP. Nah, itu akan otomatis terisi tabel-tabel yang ada itu. Nah, jadi dengan menggunakan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan antar router lainnya. Nah, protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain untuk memberikan informasi antara satu router dengan router lainnya, dan juga saling memberi informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding tergantung dari tabel keadaan jaringannya. Nah, dengan cara ini router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Nah, dengan kata lain, jadi dynamic routing ini adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Jadi yang statik itu adalah secara manual. Nah, untuk dynamic routing atau DHCP routing ini secara otomatis. Penjelasan selanjutnya itu router itu akan saling bertukar informasi routing dengan router yang lain tentang jaringan yang mereka ketahui masing-masing. Nah, setelah mempelajari keberadaan jaringan lain, jadi si router ini, router satu dan router lain itu akan mempelajari jaringan lain beserta cara mencapai jaringan tersebut. Nah, router akan membuat entry route dan pada akhirnya memasukkan ke dalam tabel routing yang secara otomatis tadi. Nah, untuk bisa melakukan pertukaran informasi routing, router-router tersebut harus menggunakan protokol routing. Jika dua buah router ingin bertukar informasi routing, maka keduanya harus menggunakan protokol routing yang sama. Nah, jadi pada dynamic routing ini, untuk topologi yang digunakan oleh sebuah jaringan itu bisa berbeda-beda. Nah, tapi untuk protokol yang digunakan pada routernya harus menggunakan protokol routing yang sama agar bisa saling terkoneksi secara otomatis. Nah, kita masuk ke konsep dynamic routing. Nah, jadi seperti ada pada gambar. Nah, jadi di situ terdapat 3 router. Nah, router 1, router 2, router 3. Nah, jadi konsep dasar dari routing ini adalah bahwa router meneruskan IP paket berdasarkan pada IP address tujuan yang ada dalam header IP paket. Nah, dengan mencocokkan IP address tujuan routing table dengan harapan menemukan kecocokan entry. Nah, jadi seperti yang tadi, jadi yang kuncinya itu adalah berdasarkan IP address, dan kemudian untuk topologi bebas menggunakan topologi apa saja. Nah, tapi yang terpenting untuk protokol routing itu harus sama agar routing table-nya itu dapat menemukan kecocokan entry. Nah, suatu entry yang menyatakan pada router kemana paket selanjutnya harus diteruskan. Nah, jika tidak ada kecocokan entry yang ada dalam routing table dan tidak ada default route, maka router tersebut akan membuang paket tersebut. Nah, di sini ada juga nih tampilan dari konfigurasi IP-nya. Nah, jadi pada konfigurasi IP pada sebuah PC-nya, itu PC ataupun laptop dan sebagainya, nah akan muncul seperti gambar ini. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa kita tinggal mengklik DHCP. Itu ada dua pilihan, DHCP dan statik. Nah, saat mengklik DHCP untuk dynamic routing, nah untuk IP address, subnet mask, default gateway, DNS server itu akan terisi secara otomatis dan akan ada
notifikasi di sebelah kanannya itu adalah DHCP request successful, yang berarti bahwa IP address itu cocok dengan router yang kita gunakan, jadi bisa saling sinkron. Nah, untuk itu adalah sangat penting untuk mempunyai isian routing table tepat dan benar. Jadi dynamic routing adalah jenis routing yang bisa berubah sesuai dengan kondisi yang diinginkan dengan parameter tertentu sesuai dengan protokolnya. Nah, routing dinamik diterapkan pada client server yang berfungsi sebagai router dan dibutuhkan router lain yang sama-sama menerapkan sistem routing dynamic. Nah, jadi untuk pengenalan awal tentang dynamic routing yang telah saya paparkan, cukup sekian. Untuk selanjutnya, materi-materi selanjutnya tentang DHCP routing, misalkan ciri-ciri, keuntungan, kerugian, itu akan dijelaskan oleh teman saya, Taufik Hidayat. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Kebetulan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Iqbal tentang dynamic routing, namun saya bakal menjelaskan tentang ciri-ciri dynamic routing, terus juga bakal ngejelasin tentang keuntungan dan kerugian menggunakan dynamic routing, terus apa itu table routing, dan jenis IP routing yang digunakan pada dynamic routing. Nah, untuk ciri-ciri dynamic routing sendiri itu kayak routernya berbagi informasi routing secara otomatis, terus juga jumlah gateway yang sangat banyak, terus ada router table yang dibuat secara dinamik. Nah, untuk dynamic routing pun membutuhkan protokol routing, contohnya seperti RIP, terus ada OSPF. Nah, adapun keuntungan menggunakan dynamic routing itu sendiri itu hanya mengenal alamat IP yang terhubung langsung pada routernya atau kaki-kakinya. Terus juga tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Terus bila mana ada penambah network yang baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi dengan hanya router-router yang ada. Jadi nggak harus semua routernya, bahkan salah satu pun bisa mengkonfigurasi asal berkaitan. Adapun kerugian menggunakan dynamic routing sendiri itu beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table routing pada setiap waktu tertentu. Jadi setiap sekian berapa jam atau berapa lama si routingnya itu mengupdate. Terus untuk kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table terbilang lama karena jadi si routernya itu sistemnya membroadcast ke router sampai ada yang cocok, sehingga setelah dikonfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapatkan semua alamat IP yang ada gitu. Terus juga untuk tabel routing sendiri adalah tabel yang memuat tentang seluruh IP address dari interface router dan juga memuat tentang informasi routingnya. Terus untuk tabel routing hanya memberikan informasi, sedangkan router algoritma yang menganalisa dan mengatur routing table. Intinya router hanya tahu cara menghubungkan network atau subnet yang terhubung pada router tersebut. Gitu. Terus adapun jenis-jenis protokol dynamic routing yaitu router information protokol atau disingkat dengan RIP. Terus juga ada Interior Gateway Routing Protocol atau IGRP. Terus ada Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau IGRP. Ada juga Open Short Path First atau OSPF. Terus ada Intermediate
System to Intermediate System atau ISIS, dan juga ada Border Gateway Protocol atau BGP. Nah, di sini ada diagram blok Dynamic Routing Protocol. Untuk Dynamic Routing Protocol sendiri itu dibagi menjadi dua ya. Ada Interior Gateway Protocol dan ada juga Exterior Gateway Protocol. Pada Interior Gateway Protocol terdiri dari Distance Vector Protocol dan Link State Protocol. Untuk Distance Vector Protocol itu di dalamnya ada LIP 1, ada di bawahnya ada LIPP2, terus ada IGLP, bawahnya ada IGLP. Nah, untuk Link State Protocol ada OSPF, terus ada ISIS. Nah, untuk Exterior Gateway Protocol ada BGP. Nah, tadi itu singkatannya yang tadi udah dijelasin sebelumnya. Terus juga di sini ada gambar tentang Interior Gateway Protocol yang disambungkan dengan Exterior Gateway Protocol. Ada dua Interior Gateway Protocol yang disambungkan dengan Exterior Gateway Protocol. Nah, apa sih Interior Gateway Protocol sendiri? Interior Gateway Protocol sendiri itu adalah protokol routing yang didesain atau dibuat untuk digunakan pada anonymous sistem tunggal. Nah, si Interior Gateway Protocol itu disambungkan dengan Exterior Gateway Protocol. Terus Exterior Gateway Protocol itu apa? Exterior Gateway Protocol itu adalah protokol routing yang didesain atau dibuat untuk digunakan pada rute-rute antar autonomous system yang berbeda. Terus tadi jelasin autonomous system. Apa sih autonomous system? Autonomous system itu adalah sekumpulan network yang berada pada sistem administrasi tunggal. Mungkin seperti itulah ciri-ciri dynamic routing. Juga tadi udah dijelasin penjelasan tentang kelebihan dan kekurangannya. Nanti bakal dilanjut lagi penjelasannya oleh teman saya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Ya, perkenalkan, nama saya Rianto Maulana Karsodik dengan NIM 22121811003. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang DHCP routing yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Iqbal dan Taufik. Namun saya hanya akan menjelaskan tentang protokol-protokol yang terdapat pada DHCP routing. Salah satunya seperti Interior Gateway Protocol atau IGP dan Exterior Gateway Protocol atau EGP. Yang pertama merupakan Interior Gateway Protocol terlebih dahulu. IGP atau Interior Gateway Protocol adalah routing protokol yang digunakan pada jaringan yang terletak dalam satu autonomous system yang sama. Sedangkan pada autonomous system sendiri adalah sekumpulan jaringan yang dikelola dan dikendalikan oleh otoritas tunggal yang menggunakan kebijakan routing internal yang sama. Terdapat beberapa poin yang ada pada IGP, seperti IGP mempunyai sebuah single autonomous system, kemudian memiliki single network administration, dan mempunyai pertukaran informasi routing yang dilakukan antara host dalam sebuah autonomous system atau routing domain. Ada dua kategori yang terdapat pada IGP. Salah satunya Distant Vector Protocol. Pada Distant Vector Protocol terdapat protokol RIP dan IGRP. Kepanjangan dari RIP adalah Routing Information Protocol dan IGRP adalah Interior Gateway Routing Protocol. Penjelasan tentang Distant Vector merupakan router yang memilih jalur yang terpendek
dengan melihat berapa banyak router atau hop atau lompatan yang harus ditempuh untuk mencapai network tujuan. Nah, untuk poinnya yaitu RIP, jenis protokol kuat yang digunakan dalam jaringan area lokal dan jaringan area luas. Karakteristik RIP meliputi: RIP merupakan protokol routing distance vector. Kemudian hopcon digunakan seperti metrik untuk pemilihan jalur. Kemudian jika hopcon lebih besar daripada 15, paket akan dibuat. Dan yang terakhir, update routing setiap 30 detik secara default. Pada routing information protocol, untuk mengurangi routing loop dan counting to infinity, RIP menggunakan beberapa teknik sebagai berikut: count to infinity, split horizon, Poisson reverse, hold on counter, dan trigger update. Ada contoh gambar tentang tekniknya. Yang kedua adalah IGRP. Sama halnya pada seperti RIP yang terdapat pada distance vector. IGRP adalah protokol standar yang dibangun oleh Cisco. Router yang digunakan untuk pertukaran data root dalam suatu sistem. Karakteristik IGRP meliputi protokol routing distance vector, kemudian bandwidth, load, delay, dan reliability digunakan untuk menciptakan gabungan metrik, dan yang terakhir update routing setiap 90 detik secara default. Namun untuk IGRP sendiri sekarang sudah tidak digunakan dan diganti dengan versi terbarunya, yaitu EIGRP. Nah, kemudian kategori pada IGP yang selanjutnya adalah link state. Untuk link state adalah sebuah cara router yang memilih jalur yang terpendek dengan cara melihat besarnya bandwidth. Link state protokol ada dua, yaitu OSPF dan ISIS. OSPF atau kepanjangannya Open Short Path First, yaitu sebuah protokol routing yang aktif yang digunakan dalam protokol internet. Karakteristiknya merupakan protokol routing yang terdapat pada link state. Kemudian standar protokol routing yang diuraikan pada RVC 2328. Kemudian menggunakan algoritma SPF untuk menghitung cost paling rendah untuk tujuan. Dan yang terakhir, update routing ketika terjadi perubahan topologi. Nah, protokol selanjutnya yang terdapat pada link state ialah ISIS. Kepanjangannya Intermediate System to Intermediate System. Merupakan protokol yang besar digunakan oleh perangkat jaringan untuk menentukan cara terbaik untuk datagram yang dipromosikan dari sisi ke sisi paket, atau switch jaringan yang diproses yang disebut routing. Dapat didefinisikan dalam ISO atau IEC 10589/2002 dalam desain referensi OSI. Menengah sistem ke intermediate system atau ISIS. Ya, bahasa Indonesianya menengah. Yang membedakan antara tingkat-tingkat seperti tingkat 1 dan tingkat 2. Ya, seperti pada mungkin router pada lapisan 1 atau tingkat 1 dan hub yang pada lapisan berikutnya. Ya, seperti itu mungkin. Nah, kemudian exterior gateway protocol atau EGP. Poin-poinnya, EGP merupakan autonomous system yang berbeda, memiliki
entitas administrasi yang independen. Kemudian pertukaran informasi routing yang bisa dilakukan antara host pada dua buah autonomous system yang berbeda. Dan yang terakhir BGP atau Border Gateway Protocol, dilakukan antara host dalam sebuah autonomous system atau routing domain. EGP sendiri adalah protokol routing inti internet yang bertanggung jawab untuk menjaga meja jaringan protokol internet, yang mengotorisasi kemampuan jaringan mencapai antara AS Border Gateway Protocol atau BGP yang dinyatakan sebagai jalan protokol vektor. Tidak menggunakan metrik IGP konvensional, tetapi membuat keputusan routing berbasis pada jalur atau kebijakan jaringan. Hal ini dibuat untuk menggantikan exterior gateway protokol. Routing protokol yang mengizinkan routing yang sepenuhnya terdesentralisasi untuk mengizinkan penghapusan bersih NSP yang izin ke internet untuk berubah menjadi sistem desentralisasi yang benar-benar. Versi keempat dari BGP telah digunakan sejak tahun 1994 dan versi keempat dari tahun 2006. Karakteristik BGP ada beberapa seperti protokol routing distance vector exterior. Kemudian digunakan antara ISP ke ISP client. Used to route internet traffic between autonomous system. Ya, pada penjelasan protokol-protokol sudah saya jelaskan dan akan diakhiri. Namun terdapat lebih banyak lagi fungsi serta cara mengetahui bagaimana konsep dan cara kerjanya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses routing sendiri terdapat dua cara, yaitu secara statik dan secara dinamik atau DHCP. DHCP sendiri mempunyai fungsi dapat membuat tabel routing secara otomatis. Yang artinya ketika tabel routing sudah dibuat, alamat IP akan secara otomatis mengisi atau membuat jalur lalu lintasnya terhubung pada tabel routing tersebut. Dan DHCP biasanya digunakan dalam cakupan area yang cukup luas. Karena kami rasa presentasi kali ini sudah selesai, maka akan saya tutup atau saya sudahi. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam pengambilan video dan banyak kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.